يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang sekarang ini kita membahas dan melanjutkan tentang masalah isim sifat, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang isim adat. Banyak yang sudah kita bahas tentang isim sifat, mulai dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il, sighat mubalaghah atau mubalaghatus ismil fa'il. Kemudian kemarin tadi malam kita membahas tentang isim mansub, juga membahas tentang isim tafdil. Materi-materi tentang isim sifat itu menjadi sangat penting bagi kita untuk kemudian dikuasai, karena pada akhirnya akan berdampak serius pada pemahaman kita tentang isim, tentang na'at man'ut. Jadi harus dihafal, harus dikuasai, dan seterusnya. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang masalah ini, masalah adat, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang adat, ya, bilangan. Ada adat, ada ma'dud, bilangan, isim adat. Ya, isim adat. Begitu. Isim adat ini pembagiannya banyak, ya. Yang pertama, isim adat itu memungkinkan untuk dibagi menjadi, ya, tartibi dan hisabi. Itu. Tapi bisa juga isim adat itu pembagiannya adalah, ya, yang pertama dibagi menjadi adat mudhaf. Di sini adat mudhaf. Kemudian adat murakkab. Ada juga, ya, ini pembagian yang kedua ini. Ini pembagian yang pertama. Begitu. Ada juga adat yang disebut sebagai adat uqud. Adat ma'tuf. Ini nanti yang akan kita bahas. Karena ini memang kita temukan. Gitu. Ya, isim adat, bilangan. Ya. Itu yang pertama pembagiannya yang penting untuk diperhatikan adalah ada yang disebut sebagai adat tartibi, ada yang disebut sebagai adat hisabi. Apa isim adat atau bilangan yang menunjukkan tartibi itu? Tartibi itu maksudnya tingkatan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke. Itu namanya tartibi. Kalau hisabi itu tidak. 1, 2, 3. Ya, tidak menunjukkan tingkatan. Tidak menunjukkan tingkatan. Ini adalah hisabi. Ya, dalam konteks kajian isim adat, pembagian tartibi dan hisabi sangat penting. Karena ini pada akhirnya akan berdampak serius dalam analisis teks. Ya. Kapan kita tentukan sebagai isim adat itu adalah tartibi? Kalau seandainya dia mengikuti wazan fa'ilun. Kapan kita anggap sebagai tidak menunjukkan tingkatan atau hisabi? Kalau seandainya dia tidak mengikuti wazan fa'ilun. Jadi dengan pasti pada akhirnya, ini artinya, ini tartibi khomsun ini, khomsun atau khomsatun. Apakah ini tartibi atau tidak? Karena di sini tidak mengikuti wazan fa'ilun, ini artinya 5. Kalau yang kelima, ini akan berbunyi khomisun. Khomisun, yang kelima. Begitu. Ya. Jadi, kalau mengikuti wazan fa'ilun, ats-tsani, ats-tsalits,
Misalnya, ar-rabi, al-khamis, as-sadis. Pokoknya mengikuti wazan fa'ilun itu menunjukkan tingkatan. Kalau tidak diikutkan pada wazan fa'ilun, wahidun, itsnaini, misalnya itsnani, salasun atau salasatun. Tidak salisatun tapi salasatun. Tidak rabi'atun tapi arba'atun. Tidak khamisatun tapi khamsatun. Dan seterusnya, pokoknya tidak mengikuti wazan fa'ilun. Kalau seandainya tidak mengikuti wazan fa'ilun itu disebut sebagai hisabi. Kalau seandainya mengikuti wazan fa'ilun itu disebut sebagai tartibi. Dampaknya apa konsep tartibi dan hisabi ini? Kenapa kok kemudian penting untuk kemudian ditegaskan? Karena dalam tataran selanjutnya antara adat dan ma'dudnya ada istilah adat, ya, ada istilah adat, isim adat, ada ma'dud. Bilangannya, ya, hitungannya yang dihitung, yang dibilang. Hitungan yang dihitung, hitungan yang dihitung. 5 misalnya murid. Berarti adat ma'dud yang dihitung di sini. Ya, yang dihitung. Ya. Jadi adat atau hitungan, bilangan. Gitu. Jadi pasti dalam konteks isim adat pembagian tartibi dan hisabi ini, konsep adat ma'dudnya itu adalah penting untuk kemudian diperhatikan. Ketika adatnya adalah adat tartibi, maka antara adat dan ma'dudnya itu harus ada kesesuaian dari mudzakkar muannasnya. Ingat diperhatikan dalam konteks ini, ya, konsep mudzakkar dan muannas sangat penting untuk kemudian dijadikan sebagai materi prasyarat. Ya. Kalau seandainya adatnya adalah adat tartibi mengikuti wazan fa'ilun, maka antara adat dan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannasnya itu harus sama. Ad-darsu ar-rabi'u. Ini mudzakkar, ini mudzakkar. Kalau seandainya dirubah menjadi al-qa'idatu, di sini ar-rabi'atu. Muannas, muannas. Mudzakkar, mudzakkar. Kenapa kok kemudian harus sama antara mudzakkar muannasnya dalam konteks adat ini? Oh, ini karena tartibi. Kenapa kok disebut sebagai tartibi? Iya, karena ini mengikuti wazan fa'ilun, rabi'un, rabi'atun, fa'ilatun. Ini artinya yang keempat. Kenapa kok diterjemahkan yang keempat? Karena ini adatnya bukan arba'atun tapi rabi'un. Arba'un tapi rabi'un, ya. Arba'at bukan arba'atun tapi rabi'atun. Berarti ini adatnya tartibi. Karena tartibi maka secara arti harus menunjukkan tingkatan yang keempat. Pelajaran yang keempat. Kaidah yang keempat. Ya. Ketika adatnya adalah adat tartibi, maka antara adat dan ma'dudnya, ini adatnya. Rabi'ah ini adalah adatnya. Ini ma'dudnya. Ya. Ini adalah adatnya. Ini adalah ma'dudnya. Antara adat dan ma'dud itu harus sama. Kalau mudzakkar sama-sama mudzakkar, kalau ma'dudnya itu misalnya muannas, itu harus muannas. Ad-darsu ar-rabi'u, al-qa'idatu ar-rabi'atu. Kenapa kok harus sama di sini? Ini karena kebetulan yang namanya adatnya itu masuk dalam kategori tartibi. Dari mana kita tahu bahwa itu tartibi? Karena ini mengikuti wazan fa'ilun. Bukan arba'atun tapi rabi'un. Yang keempat. Bukan arba'atun tapi rabi'atun. Bukan arba'un tapi rabi'un. Itu semacam itu. Ini namanya adatnya adalah adat tartibi. Kalau seandainya adatnya itu adalah adat hisabi, maka harus bertentangan antara adat dan ma'dudnya. Ini yang paling penting. Ya. Begitu. Yang benar itu begini. As-sholawatu al-khamsu. Begitu. Salat, ini bentuk mufradnya adalah salatun. Sholawat, bentuk mufradnya adalah salatun. Al-khamsu ini bukan khamisun. Saya ulangi. Bukan khamisun. Kalau khamisun ini namanya tartibi. Ini adalah tidak mengikuti wazan fa'ilun, berarti di sini adalah hisabi. Kenapa kalau hisabi? Kalau hisabi, apakah itu susunannya sedang na'at man'ud atau idhofah? Yang jelas adalah antara adat dan ma'dudnya. Ini namanya ma'dud yang dihitung. Ini namanya adat. Hitungannya.
antara adat dan ma'dudnya harus berlawanan dari segi mudzakkar muannasnya, dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Diperhatikan. Yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Karena bentuk mufrad dari ma'dudnya adalah sholatun. Sholatun ini adalah berhukum mu'annas. Karena ini mu'annas, maka di sini harus mudzakkar. Ya, penting untuk diperhatikan. As-shalawatul khamsu. Khamsu di sini adalah adatnya adat hisabi. Kenapa kok disebut sebagai hisabi? Karena tidak mengikuti wazan fa'ilun, bukan khamisun tapi khamsun. Karena hisabi maka antara adat dan ma'dudnya harus berlawanan dari segi mudzakkar muannasnya, dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Apakah bentuk mufradnya mudzakkar atau muannas? Itulah yang kemudian harus dijadikan sebagai penegasan atau pegangan untuk menentukan adatnya ini apakah harus dimudzakarkan atau muannaskan. Ketika bentuk mufrad dari ma'dudnya itu adalah mudzakkar, maka di sini harus muannas. Ketika bentuk mufradnya adalah muannas, maka di sini harus mudzakkar. Itu semacam itu. Coba bandingkan dengan misalnya kata-katanya. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Ini tadi kita tulis ulang. As-shalawatu al-khamsu. Ya. Bandingkan dengan misalnya, tulis di sini saja, al-madzahibu al-arba'atu. Bandingkan dengan ini. Ini bentuk mufradnya adalah sholatun. Sholatun ada tak marbutohnya, berarti ini disebut sebagai mu'annas. Madzahib itu bentuk mufradnya adalah madhabun. Sama sekali tidak ada alamatut ta'nis. Tidak ada tak marbutoh di sini, tidak ada alif maksurah di sini, tidak ada alif mamdudah di sini. Berarti madhabun dianggap sebagai mudzakkar. Ini dianggap mu'annas sholatun. Inilah alasan kenapa kok kemudian di sini khamsu tidak khamsatu. Kenapa? Karena adatnya, karena ma'dudnya, bentuk mufradnya adalah sholatun, itu berhukum mu'annas. Karena demikian maka di sini mudzakkar. Kenapa di sini kok kemudian al-arba'atu? Ya kan? Kenapa di sini kok pakai al-arba'atu? Tidak al-arba'u. Boleh nggak di sini misalnya al-arba'u? Tidak boleh di sini. Kenapa? Al-madzahib itu bentuk mufradnya adalah madhab. Madhab itu tidak ada alamatut ta'nitsnya. Tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya. Berarti ini berhukum mudzakkar. Karena mudzakkar, maka di sini harus mu'annas. Coba ini contoh yang baik. As-shalawatul khamsu, benar tulisan seperti ini. Pakai khamsu, bukan khamsatu. Kenapa kok kemudian di sini harus dimudzakarkan? Kenapa di sini kok kemudian khamsu yang merupakan isim adat yang hisabi karena tidak mengikuti wazan fa'ilun di sini kok tidak ada tak marbutohnya, itu kenapa? Untuk memberikan tak marbutoh atau tidak, untuk memudzakarkan atau muannas, kita lihat ma'dudnya. Mana ma'dudnya? As-shalatu. As-shalawatu. As-shalawatu ternyata bentuk mufradnya, ini bentuk mufradnya adalah sholatun, ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutohnya berarti muannas. Ya, bentuk mufrad dari as-shalawat yang merupakan bentuk muannas inilah yang kemudian harus dijadikan sebagai pegangan untuk menentukan kira-kira adatnya harus diberi tak marbutoh atau tidak. Ketika muannas, maka di sini harus mudzakkar. Ketika mudzakkar, di sini harus muannas. Karena realitasnya di sini adalah muannas, maka di sini harus mudzakkar. Karena demikian corak bacanya adalah as-shalawatul khamsu. As-shalawatul khamsu. Itu semacam itu. Ya. Maka di sini tidak ada tak marbutohnya. Kenapa? Karena bentuk mufrad dari ma'dudnya, yaitu sholatun, itu berjenis mu'annas. Karena berjenis mu'annas itu adalah maka adatnya harus mudzakkar. Itu berdasarkan kaidah alfiyahnya itu adalah salasatun bitta'i qullil asyrah fi addima ahaduhu mudzakkar. Salasatun bitta'i, pada lafadz salasa dengan menggunakan tak marbutoh, salasatun tun bukan salasun, ya. Salah satu bitta'iqul, katakanlah lil asyrah sampai bilangan 10, fi addima ahaduhu mudzakkara, dalam menghitung sesuatu yang bentuk mufradnya adalah mudzakkar. Al-madzahib misalnya. Al-madzahib itu adalah bentuk jamak. Mufradnya apa? Madhab. Ini bentuk mufradnya.
bentuk mufradnya itu adalah ternyata mudzakkar. Karena bentuk mufradnya mudzakkar, maka adatnya ini ma'dudnya ini adatnya harus pakai muannas. Kalau di sini mudzakkar, maka di sini muannas. Inilah alasan kenapa kok kemudian yang kita kenal al-madzahib al-arba'ah. Al-madzahib al-arba'ah. Al-madzahib al-arba'ah. Mazhab-mazhab yang 4, bukan yang keempat. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa adat itu ada 2 pembagian, ya kan? Yang pertama dibagi menjadi tartibi dan hisabi. Yang kedua ada adat yang disebut sebagai adat mudhaf, adat murakkab, adat uqud, adat ma'tuf. Ya. Pentingnya kajian tentang tartibi dan hisabi ini akhirnya tentang bagaimana kita harus memberikan adat, apakah bentuknya mudzakkar atau muannats. Itu semacam itu. Kapan kita sebut sebagai adat itu tartibi? Tartibi itu artinya tingkatan. Kita bisa mengetahui bahwa adatnya itu adalah adat tartibi kalau seandainya adatnya itu diikutkan pada wazan fa'ilun. Kecuali al-awwal. Al-awwal itu tidak. Al-awwal dan al-ula. Al-awwal dan al-ula tidak mengikuti wazan fa'ilun. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya itu adalah mengikuti wazan fa'ilun semuanya. Ya. Jadi kalau seandainya saya tulis ad-darsu al-awwalu. Sama-sama mudzakkar. Ya, kalau seandainya al-qa'idatu al-ula. Ini muannas. Ini muannas juga. Ya, kalau seandainya saya tulis ad-darsu ats-tsani, al-qa'idatu ats-tsaniyatu, ad-darsu ats-tsalitsu, tanpa tak marbutoh. Karena ad-darsu, ya kan? Al-qa'idatu ats-tsalitsatu. Ad-darsu ar-rabi'u, tanpa tak marbutoh. Al-qa'idatu ar-rabi'atu. Kenapa kok kemudian ini harus disamakan antara adat dan ma'dudnya? Karena ini konteksnya adalah tartibi. Kok tahu kalau ini tartibi? Iya, karena ini adatnya mengikuti wazan fa'ilun. Karena adatnya mengikuti wazan fa'ilun, maka antara adat dan ma'dud harus ada kesesuaian dari segi mudzakkar dan muannasnya. Tapi ketika adatnya adalah adat hisabi, justru antara adat dan ma'dudnya itu harus bertentangan dari segi mudzakkar muannasnya, dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Berdasarkan kaidah salasatun bitta'i qullil asyrah fi addi ma ahaduhu mudzakkar. Salasatun pada lafaz salasah bitta'i dengan menggunakan takul, katakanlah lil asyrah sampai bilangan 10, fi addima ahaduhu mudzakkara, dalam rangka menghitung sesuatu, dalam rangka menghitung ma'dud yang bentuk mufradnya adalah mudzakkar. Itu semacam itu. Inilah alasan kenapa kok kemudian as-shalawatul khamsu, al-madzahibu al-arba'atu. Kenapa kok khamsu? Pertimbangan apakah kemudian adatnya diberi tak marbutoh atau tidak diberi tak marbutoh, pertimbangannya adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Ketika bentuk mufrad dari ma'dudnya adalah muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Ketika bentuk mufrad ma'dudnya itu adalah muannas, ya mudzakkar maka muannas, kalau muannas maka mudzakkar. Itu semacam itu. As-shalawatu, bentuk mufradnya adalah sholatun. Sholatun ada tak marbutohnya, berarti berhukum muannas di sini bentuk mufradnya. Karena demikian maka adatnya harus mudzakkar. Inilah alasan kenapa kok al-khamsu bukan al-khamsatu. Bagaimana nalar berpikirnya? Khamsu adalah merupakan adat hisabi. Kenapa kalau kok disebut sebagai adat hisabi? Iya, karena khamsun ini adalah merupakan adat yang tidak diikutkan pada wazan fa'ilun. Bukan khamisun, tapi khamsun. Kenapa kalau adatnya adalah adat hisabi? Maka antara adat dan ma'dudnya harus berlawanan. Yang harus dijadikan dari sisi apanya? Dari segi mudzakkar muannasnya. Dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Mana ma'dudnya khamsun? Sholawatun. Sholawatun itu bentuk mufradnya apa? Sholatun. Mufrad atau mudzakkar atau muannas? Muannas, karena ada tak marbutohnya. Maka adatnya harus muannas. Nalar berpikir yang sama, itu sama dengan pada al-madzahib al-arba'ah. Kita baca sekarang. Al-arba'ah itu adalah isim adat. Kira-kira adatnya hisabi atau tartibi ini. Hisabi di sini, bukan tartibi. Kenapa kok disebut sebagai tartibi di sini? Hisabi, karena tidak mengikuti wazan fa'ilun. Bukan rabi'atun, tapi arba'atun. Karena ini disebut sebagai hisabi, maka antara adat dan ma'dudnya harus berlawanan dari segi mudzakkar muannasnya. Mana ma'dudnya? Ma'dudnya adalah al-madzahib. Begitu. Ya.
Al-madzahib apa langsung dihukumi? Tidak. Dicari dulu bentuk mufradnya. Al-madzahib bentuk mufradnya adalah madhabun. Ini madhabun. Bentuk mufradnya adalah madhabun. Ternyata madhabun ini tidak ada alamatut ta'nisnya. Tidak ada tanda-tanda muannasnya. Di sini tidak ada tak marbutohnya. Di sini tidak ada alif maksurahnya. Di sini tidak ada alif mamdudahnya. Berarti madhab ini berhukum mudzakkar. Ini poin, sudah. Bentuk mufrad dari madzahib adalah madhab, itu berarti bentuk mudzakkar. Karena ini mudzakkar, maka adatnya yang merupakan adat hisabi ini harus muannas. Ya, harus muannas. Inilah alasan kenapa kok kemudian beri taun marbutotun. Ya, ini penting. Jadi pembagian isim adat menjadi tartibi dan hisabi itu sangat penting karena ini terkait dengan konsep mudzakkar muannasnya. Apakah adatnya harus disamakan dengan ma'dudnya atau justru harus berlawanan dari segi mudzakkar muannasnya? Itu tergantung yang sedang kita hadapi, apakah termasuk dalam kategori adat tartibi atau adat hisabi. Kapan kita sebut sebagai adat tartibi? Kita sebut sebagai adat tartibi kalau seandainya mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Kapan kita anggap sebagai adat yang bukan tartibi, yaitu hisabi, kalau seandainya tidak mengikuti wazan fa'ilun. Itu semacam itu. Coba ini diperhatikan lagi. Ya, saya contohkan di dalam Al-Quran. Ini karena ada contohnya di dalam Al-Quran. Ada kata-kata di dalam Al-Quran. Wal mutallaqatu, wanita-wanita yang dicerai itu, kalau seandainya mau menikah lagi ya tarabbasna, harus nunggu dulu, nggak boleh langsung, harus menunggu masa iddah dulu. Wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Itu diperhatikan. Kata-kata salah sata kuru'in, 3 kali kuru. Kuru dalam bahasa Arab disebut sebagai lafadz yang mushtarak. Ini bisa diartikan sebagai haid, bisa diartikan sebagai suci, tuhurun. Perhatikan. Kalau haid itu berarti mu'annas, kalau tuhurun itu berarti mudzakkar. Itu kan seperti haid itu tidak dialami kecuali oleh wanita. Kalau tuhurun ini adalah nggak ada tak marbutohnya, nggak ada macam-macamnya. Ini dianggap sebagai mudzakkar. Ya kan? Karena inilah kemudian pertimbangan isim adat, inilah kemudian dalam konteks madhab itu berbeda pendapat. Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa 3 kali sucian. Kalangan Abu Hanifah atau Hanafiyah itu mengatakan 3 kali haitan. Kenapa kok kemudian kalangan Syafi'iyah memilih pandangan 3 kali sucian? Lebih disebabkan karena di sini pakai tak. Perhatikan itu. Ternyata masalah adat itu juga berdampak pada istimbat hukum, ya. Berdampak pada bagaimana mengambil hukum, ya, menyimpulkan hukum dari nas. Karena di sini salasata bukan salasa kuru'in, tapi pakai tak marbuto. Padahal salasa ini tidak diikutkan pada wazan fa'ilun, berarti adatnya hisabi. Di mana ketentuannya adalah, kalau seandainya adatnya adalah adat hisabi, antara adat dan makdudnya harus berlawanan dari segi mudzakkar muannasnya. Realitasnya di sini ada tak marbutohnya di sini. Ini tak marbutohnya. Ya, begitu. Karena demikian ini kita sebut sebagai muannas, maka makdudnya, ini makdudnya, harus kita paksa dengan yang mudzakkar. Kuru untuk kemudian dipaksa menjadi mudzakkar harus diterjemahkan suci. Inilah alasan kenapa kok kemudian kalangan Syafi'iyah memiliki pandangan bahwa salasata kuru'in 3 kali sucian. Pertimbangannya apa? Adatnya adalah adat hisabi dan pakai tak. Tak ini adalah mu'annas, berarti di sini harus mudzakkar. Untuk menerjemahkan atau untuk menganggap kuru ini adalah sebagai mudzakkar karena adatnya adalah mu'annas, maka ini harus diterjemahkan dengan tuhrun, dengan suci, sehingga salasata quru'in bagi kalangan Syafi'i, salasata quru'in itu diterjemahkan dengan salasata atharin. Itu semacam itu. Kalangan Hanafiyah kok lain? Iya lain. Karena memang pertimbangannya bukan bahasa dalam konteks Hanafiyah.
Apa pertimbangannya? Dikatakan ini adalah menggunakan al-qawaid al-usuli at-tasyri'iyah. Pakai tasyri'i yang anu. Yang namanya iddah itu tujuan utamanya adalah lima'rifati bara'atir rahim. Untuk mengetahui terbebasnya kandungan dari kehamilan. Dan itu bisa diketahui dari haid, bukan dari suci. Innama syuri'at al-iddatu lima'rifati bara'atir rahim. Yang namanya iddah itu disyariatkan untuk mengetahui terbebasnya rahim dari kehamilan. Dan itu berarti haid. Orang kalau haid itu berarti sudah tidak ada pembuahan. Intinya seperti itu. Poin yang kepingin saya tegaskan adalah, ternyata masalah adat itu sangat penting sekali. Gitu ya. Adanya tak di sini ternyata berdampak serius pada istinbat hukum. Tak inilah diantaranya yang menjadikan kalangan Syafi'iyah memiliki pandangan bahwa quru yang merupakan lafadz yang musytarak, ya, lafadz yang musytarak itu maksudnya satu arti, satu lafadz memiliki banyak arti. Yang terlintas dalam benak orang Arab ketika mendengarkan kata-kata quru, Qur'un kal qur'i wa huwa wahidul aqra'i fil haidi wat tuhri minan nisa'i, nazamnya seperti itu. Ya, yang terlintas dalam benak orang Arab itu ketika mengatakan kata-kata Qur'un itu adalah bisa diterjemahkan haid, bisa diterjemahkan suci. Yang dipilih oleh kalangan Syafi'i adalah suci, 3 kali sucian, bukan 3 kali haidan. Kenapa? Pertimbangannya adalah adatnya di sini adat hisabi karena tidak mengikuti wazan fa'ilun dan realitasnya pakai tak marbutoh. Kenapa kalau tak marbutoh berarti di sini sejak awal sudah dianggap sebagai muannas, berarti ma'dudnya quru di sini harus dipilih yang mudzakkar. Ketika yang dipilih mudzakkar, maka quru harus diterjemahkan suci, bukan haid. Itu semacam itu. Lalu kenapa Hanafiyah itu kok kemudian menerjemahkan 3 kali haidan? Lebih disebabkan karena memang dia mengatakan yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah illatul hukmi. Yang dijadikan sebagai pegangan untuk menentukan atau mengetahui terbebasnya kehamilan, terbebaskan rahim dari kehamilan, dari pembuahan adalah haid, bukan suci. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa pembagian isim adat menjadi tartibis dan hisabi itu sangat penting sekali. Ya. Kenapa? Karena pada akhirnya akan berdampak bahkan beresiko pada adanya istinbat hukum seperti ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Gitu ya. Untuk menegaskan ulang. Adat itu ada 2 macam. Salah satu pembagiannya. Ada yang disebut sebagai tartibi. Ada yang disebut sebagai hisabi. Tartibi itu adalah menunjukkan tingkatan. Kapan kita tahu bahwa ini adalah tartibi? Kalau seandainya mengikuti wazan fa'ilun. Hisabi itu adalah tidak menunjukkan tingkatan. Kapan kita tahu bahwa itu adalah sedang hisabi bukan tartibi? Adalah ketika tidak mengikuti wazan fa'ilun. Jadi kalau seandainya kita tulis ini tartibinya misalnya, ya, ini tartibinya, ini hisabinya misalnya, ini adalah al-awwalu. Kalau seandainya mudzakkar, ya kan? Atau al-ula. Ini begitu. Ini yang kedua adalah ats-tsani. Ini adalah ats-tsaniyatu. Ya, terus gini. Ats-tsalitsu. Kalau ini adalah ats-tsalitsatu. Ar-rabi'u misalnya. Kalau di sini adalah ar-rabi'atu misalnya. Ada tak marbutohnya begitu. Begitu ya. Kalau hisabi tidak, ya. Wahidun atau wahidatun, itsnaini, tsalatsun, tsalasatun. Ya begitu. Wahidun, itsnani, salasun misalnya, arba'un misalnya, tidak mengikuti wazan fa'ilun. Wahidatun misalnya, wahidatun, ya. Kemudian ithnatani misalnya, ithnatani, salasatun, arba'atun dan seterusnya. Ada tak marbutohnya di sini, ya. Ada tak marbutohnya di sini. Itu semacam itu, ya. Konsep ini sangat penting untuk kemudian diperhatikan ketika kita sedang menganalisis bab adat. Maka yang penting untuk kemudian diperhatikan itu adalah ini tartibi atau hisabi. Karena ini terkait dengan apakah adat dan ma'dudnya harus berlawanan atau harus sama. Ketika adatnya adalah adat tartibi, maka harus sama. Seperti yang tadi saya katakan, kalau ad-darsu al-awwalu. Ini mudzakkar, ini mudzakkar. Kalau seandainya kemudian ini saya rubah menjadi al-qaidatu, ini menjadi al-ula. Ya, kalau seandainya diteruskan ad-darsu al-awwalu, ad-darsu ats-tsani, tidak ats-tsaniyatu.
Ad-darsu ats-tsalitsu. Al-qaidatu ats-tsaniyatu. Al-qaidatu ats-tsalitsatu. Al-qaidatu ar-rabi'atu. Kalau mudzakkar mudzakkar, kalau muannas muannas. Itu terjadi apa? Terjadi pada saat ini tartibi. Di sini ada yang disebut sebagai mutabaqah. Kesesuaian. Kalau hisabi justru tidak boleh ada mutabaqah. Tidak boleh ada mutabaqah. Justru pada akhirnya harus berlawanan dari segi mudzakkar dan muannasnya. Ketika mudzakkar harus muannas, ketika muannas harus mudzakkar. Begitu. Dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Itu semacam itu, ya. Tadi penting untuk kemudian ditegaskan. Kemudian adat ma'dud itu tidak harus dalam konteks hisabi tadi, tidak harus kemudian itu harus bersusunan na'at man'ud. Boleh idhofah, boleh na'at man'ud. Ini saya contohkan. As-sholawatu al-khamsu. Boleh juga ditulis khamsu sholawatin. Ya. Kalau ini susunannya ini sebagai na'at, ini man'udnya, ini man'udnya, ya, mohon maaf. Ini man'udnya, ini adalah na'at. Kalau ini susunannya adalah, kalau ini adalah mudhaf, ini adalah mudhafun ilaihi. Boleh bersusunan na'at man'ud, ini as-sholawatu sebagai man'ud, al-khamsu sebagai na'at, khamsu sholawatin, ini adalah sebagai mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Tidak harus na'at man'ud. Tapi yang jelas, apakah kemudian ini adalah, yang dipilih adalah na'at man'ud atau bentuk idhofah antara adat dan ma'dudnya. Kalau seandainya adatnya adalah adat hisabi, tetap harus berlawanan dari segi mudzakkar muannasnya, dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Bentuk mufrad dari ma'dud adalah sholatun. Sholatun ini adalah muannas karena ada tak marbutohnya. Maka di sini harus mudzakkar. Ini harus mudzakkar. Begitu, ya. Bentuk ma'dud, bentuk mufrad dari ma'dud adalah sholatun. Sholatun di sini adalah muannas. Begitu. Karena demikian maka di sini harus mudzakkar. Adatnya harus mudzakkar. Kenapa? Karena ini wilayahnya adalah hisabi, karena tidak mengikuti wazan fa'ilun. Mungkin begitu, ya. Nah, ini memang harus dilanjutkan mungkin. Yang akan nanti pembagian yang kedua, ada yang disebut sebagai adat mudhaf, ada yang disebut sebagai adat murakkab, ada yang disebut sebagai adat uqud, ada yang disebut sebagai adat ma'tuf. Mungkin seperti itu, ya. Nanti kita lanjutkan. Tapi yang penting poinnya itu adalah hati-hati pada pembagian tartibi dan hisabi. Ketika mengikuti wazan fa'ilun harus sama antara adat dan ma'dudnya. Ketika tidak mengikuti wazan fa'ilun justru harus berlawanan antara adat dan ma'dudnya. Yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya berdasarkan kaidah alfiyah salasatun bita'iqul lil asyrah fi addi ma ahaduhu mudzakkar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.